Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmito, guru SMP Negeri 3 Bojong, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini akan mewawancarai Pak Agus Tutur, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bojong yang merupakan salah satu kepala sekolah penggerak di Kabupaten Pekalongan yang pengalamannya menurut saya sudah sangat luar biasa, terutama sudah menangani banyak sekolah, sudah beberapa sekolah, sehingga saya yakin nanti pengalaman ini bisa berguna bagi saya. Langsung saja, berikut ini akan wawancara saya dengan Pak Agus Tutur pada salah satu kepala sekolah penggerak SMP Negeri 1 Bojong. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sas. Bagaimana kabarnya Pak untuk hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah keluarga juga sehat Pak ya? Alhamdulillah Istri, anak sehat. Sehat semua. Alhamdulillah. Berkat doa pangestu panjenengan sehingga ini silaturahmi ini sehingga membuat semuanya jadi sehat. Iya Pak, ini kebetulan saya ini kan mengikuti CGP Angkatan 8 Pak, ini ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, terutama kepala sekolah yang dari kepala sekolah penggerak maupun yang kepala sekolah yang sudah berpengalaman gitu. Jadi untuk menambah wawasan saya, ilmu saya sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Pekalongan. Boleh kan Pak ya? Silakan Pak Sas. Begini Pak Gus, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bojong ini tentunya masih menghadapi suatu masalah yang dihadapi dalam memimpin sebuah SMP, apalagi SMP 1 Bojong itu SMP yang menurut saya SMP unggulan, SMP besar yang ada di salah satu kabupaten Pekalongan. Nah, masalah itu menimbulkan menimbulkan masalah dilema etika, terutama dalam menyelesaikannya. Itu Pak. Nah, kira-kira bisa minta diceritakan nggak Pak ini kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SMP 1 Bojong? Dilema etika yang di SMP 1 Bojong yang baru-baru ini adalah dengan kedatangan yaitu guru P3K baru yang tidak tanggung-tanggung, ada 8. Ada 8. Iya, sehingga mempengaruhi GTT yang ada di SMP Negeri 1 Bojong. Itu dilemanya. Dan tapi kami membuat kebijakan tentunya ya GTT yang di SMP 1 Bojong itu ya tidak semena-mena langsung dikeluarkan. Itu tidak. Solusinya gimana tuh? Ya, solusinya kami kumpulkan dulu ya GTT yang ada, bahwa permasalahannya saya utarakan bahwa karena di SMP Negeri 1 Bojong itu ketambahan tenaga baru dari P3K yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu ada 8 tadi. Tapi kami tentunya tidak mengeluarkan Bapak Ibu yang GTT itu, tapi hanya memberi solusi. Artinya apabila Bapak Ibu kok masih di sini, tentunya dengan jam berkurang. Tapi apabila kok ada di sekolah lain yang membutuhkan, kami pun mempersilahkan Bapak dan Ibu guru yang GTT tadi untuk ke sekolah lain yang tentunya membutuhkan tenaganya. Itu solusi kami saat itu. Jadi solusinya tetap dipertahankan gitu Pak ya? Cuma ya dengan konsekuensi jamnya sedikit gitu. Juga masih memperbolehkan mencari tambahan jam di sekolah lain. Wah, luar biasa sekali Pak, solusinya sangat solutif, sehingga GTT yang selama ini sudah membantu SMP 1 Bojong itu tidak merasa dipinggirkan, tetap diayomi
juga dicarikan solusinya, masih bisa mencari jam di sekolah lain gitu Pak. Oke. Nah, yang selama ini terjadi Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini Pak? Ya, yang selama ini kami laksanakan, ini memang ya yang namanya sekolah, entah besar atau kecil, yang namanya dilema etika itu ada. Pertama ya di kami yang kami lakukan itu istilahnya, karena itu dilema kan dua-duanya betul, tapi harus membuat suatu keputusan ya, yang ini ya kami istilahnya kami timbang-timbang mana yang istilahnya walaupun itu istilahnya yang mudarat atau yang ke tingkat istilahnya tingkat itunya lebih rendah, itu yang kami putuskan gitu maksudnya. Iya, dalam sebuah keputusan mesti di sekolah sering Pak ya. Iya. Menghadapi dilema etika benar dengan benar itu yang sulit. Betul. Tapi kalau rujukan moral mungkin lebih sederhana karena benar melawan salah. Tapi itu pun tidak serta-merta seperti itu ya. Ya. Terus gini Pak, kan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Itu ya sering, karena ini di sekolah yang besar itu dilema etika itu sering muncul, dan dua-duanya tadi benar. Tadi kami secara hati nurani mencari istilahnya kebenaran yang lebih banyak, yang objektif itu yang diutamakan tentunya, yang lebih besar manfaatnya jelas itu. Kira-kira gini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi kasus-kasus dilema etika? Untuk itu ya kami analisa, kami kaji, kami pertimbangkan mana antara keputusan yang satu itu mudaratnya seberapa, keputusan yang kedua itu seberapa, terus perlu pertimbangan ke waka dan guru senior sehingga keputusan itu tidak mudah di saya saja. Itu yang kami biasa lakukan, diidentifikasi, cari fakta-faktanya, dan solusinya, dan itu pun tidak diputuskan sendiri. Ya, betul. Terima kasih Pak. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi pengambilannya biar efektif itu apa? Biar efektif ya tadi kami jelas, karena di sini kan ada waka ya, terus ada juga selain waka kami juga mempertimbangkan dari hal yang lain, terutama ya guru-guru yang senior juga, karena di sekolah besar itu di samping waka juga guru senior itu jangan ditinggalkan tentunya. Nah itu kami jak rembukan, setelah itu nanti keputusan yang terbaik yang diambil, jadi tidak serta-merta kita mengambil sendiri. Itu memang banyak kepala itu banyak solusi yang didapat. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus masalah dilema etika? Jadi tantangannya apa? Iya, tantangannya ini biasanya karena di SMP Negeri 1 Bojong itu kan banyak, ada yang guru senior, yang sedang, dan yang masih junior. Nah ini semuanya perlu dirangkul ya, sehingga ini tidak serta-merta hanya yang misalnya kita sesuaikan dengan yang seniornya saja atau yang junior saja. Jadi semuanya kita rangkul, terus kita cari solusi yang terbaik tentunya. Jadi bukan serta-merta hanya mencari kesalahan, nah, tapi cari solusinya. Oke, betul. Ini apakah Bapak memiliki sebuah
tata kelola atau jadwal tertentu dalam mengatasi sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Oh, ada prosedurnya atau apa gitu, Pak? Kalau dilema etika seperti itu yang mendesak, biasanya kami tidak mencari ini waktunya misalnya karena biasanya kan ada terjadwal kata hari Sabtu atau hari Senin. Kalau itu kami tidak membutuhkan itu. Terus begitu ada masalah yang begitu kami rembuk, terutama dengan waka-waka, terus dengan yang terkait misalnya masalah apa, misalnya dengan yang BK, misalnya kalau dengan anak, kalau misalnya dengan keputusan yang lain kemasyarakatan, ya tentunya dengan yang tadi guru-guru senior, karena yang tahu masyarakat di sini kan guru senior. Nah itu setelah itu kita putuskan bersama, tidak menunggu waktu yang terjadwal tadi, biar masalah tadi cepat terselesaikan. Jadi selalu melibatkan tim ya? Iya, tim itu menyelesaikan. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, untuk dalam mengambil keputusan itu jelas kami karena ini bukan memang leadernya saya, tapi ini kan suatu tim, jadi kami selalu melibatkan tim tadi itu waka-waka saya dan juga yang lain misalnya dengan ketenagaan, berarti dengan TU juga dilibatkan gitu. Jadi semua pihak itu tim pengembang sekolah juga, sekolah juga itu perlu dilibatkan juga. Yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, pembelajaran yang kami dapat bahwa suatu masalah itu harus kita selesaikan tidak dengan sendiri, tapi kita perlu dukungan dari semua pihak, sehingga apapun yang terjadi, kalau kita istilahnya pikul bersama, itu akan merasa lebih enteng. Jadi tidak beban, memang tanggung jawab itu di kepala sekolah, tapi kalau kita semua pihak diikut sertakan, ya tadi baik pengembang sekolah maupun waka dan lain-lain yang pokoknya yang terlibat di sekolah itu, kita diajak ngomong, itu akan merasa diwongke istilahnya, sehingga akan merasa semuanya ikut ini sekolah ini, dan keputusan yang diambil pun masih yang terbaik ya untuk yang kemajuan sekolah itu ya. Terima kasih Pak atas waktunya, waktu wawancaranya. Semoga dalam memimpin SMP 1 Bojong sukses selalu, sehat selalu, dan salam untuk keluarga. Amin, amin. Mudah-mudahan ya doa panjenengan itu membawa berkah buat tidak kami saja, tapi buat panjenengan juga sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan setelah jadi guru penggerak jadi teladan, baik untuk lebih besarnya untuk Indonesia, lebih kecilnya untuk ya di Kabupaten Pekalongan. Itu saja, mudah-mudahan sukses untuk panjenengan juga. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Sasmito, guru SMP Negeri 3 Bojong, CGP Angkatan ke-8. Kebetulan ingin mewawancarai Bapak Kepala Sekolah yang ingin saya perkenalkan, Pak Al-Kabul Hadi Supeno, Kepala SMP Negeri 1 Babakan. Berpun Pak Has.
ada sesuatu. Ini Pak, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak ya, kepala sekolah yang sudah cukup berpengalaman, sudah mengenyam banyak asam garam dalam menjadi kepala sekolah, yang saya sudah banyak memecahkan berbagai masalah tentang dilema etika. Gini Pak, berarti ini minta waktunya sebentar, dibolehkan ya Pak ya? Ya silakan. Ya gini Pak, kebetulan saya ini ada tugas wawancara untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan tugas DK. Tugas DK saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Pekalongan. Ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Begini Pak, pertanyaannya, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP 1 Lebak Barang ini, adakah salah satu masalah yang dihadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh monggo diceritakan masalahnya kira-kira apa, nanti bagaimana kira-kira penyelesaiannya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Jasmito yang sudah meluangkan waktu dan juga untuk berbincang-bincang dengan kami. Sebenarnya untuk masalah itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam satuan pendidikan yang kaitannya dengan anak didik ataupun rekan kerja dan lainnya, itu ya semua pasti ada masalah. Contoh saja salah satunya karena sekarang kurikulum merdeka atau dilakukan Kumer, yang mana anak-anak juga sudah pandai dengan main gadget ataupun HP Android. Nah, sehingga di dalam materi pun itu kadang-kadang kan anak-anak disuruh membawa HP. Nah, itu merupakan sebuah dilema juga ataupun permasalahan. Masalahnya salah satu Bapak Ibu guru mengendaki adanya HP, kemudian nanti materi yang lainnya tidak menggunakan HP, nah sehingga anak-anak sudah kecanduan ibaratnya main HP, nah pelajaran yang lain akhirnya terkadang. Itu yang sering kadang-kadang kita hadapi untuk masalah tentang HP. Nah, sehingga di dalam satuan pendidikan kami punya solusi, anak-anak diperbolehkan membawa HP sehingga Bapak Ibu guru di dalam penyampaian materi ataupun anak-anak untuk mencari materi itu biar mudah. Cuma dimasukkan di dalam tertib ataupun kata tertib kita, silakan boleh bawa HP, tapi nanti dikoordinir oleh BK, ada tempat-tempat tersendiri semua kelas dimasukkan di dalam kotak sehingga anak-anak masuk ke dalam kelas tidak membawa HP karena sudah dititipkan di ruang BK. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru yang menghendaki anak-anak menggunakan HP baru mengambil HP tersebut demi kelancaran Kumer itu tadi Mas Haris. Itu salah satunya itu. Ini permasalahannya memang ada, kemudian solusinya ini juga menurut saya luar biasa Pak, solutif sekali. Jadi memang di era yang sekarang juga canggih, penggunaan HP ini ya memang mau tidak mau harus kita gunakan, tidak bisa dicegah. Tadi keputusannya kan akhirnya disepakati boleh membawa HP, tapi dengan peraturan sekolah yang memungkinkan penggunaannya itu bisa lebih terpantau, lebih terarah, tidak digunakan untuk hal-hal yang di luar untuk pembelajaran gitu Pak ya. Itu solusi yang luar biasa dan itu sesuai dengan kurikulum kita yang baru, kurikulum merdeka. Memang penggunaan multimedia itu bagi guru maupun siswa itu luar biasa, memang harus itu. Jadi HP sekarang tidak dilarang, memang boleh, tapi penggunaannya memang untuk yang pembelajaran hal-hal positif, dan itu merupakan juga edukasi bagi anak, bisa menggunakan HP kegiatan pembelajaran dan konten-konten yang positif lainnya itu Pak. Berkaitan dengan ini Pak, selama ini kan Bapak dapat
mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Selama ini gimana Pak pendapatnya Pak? Ya, di dalam permasalahan tentang kasus yang merupakan dilema etika ataupun adanya bujukan moral, untuk permasalahan yang dapat diidentifikasi ataupun sebagai dilema etika ataupun bujukan moral tersebut, ini melalui permasalahan yang bisa kita lihat, ya, hal tersebut mempengaruhi adanya keadaan di sekitar kita, entah itu tentang perkantoran ataupun di dalam kelas. Nah, kalau dilema etika ini sebagai situasi di mana keduanya itu benar, ya, tetapi juga bertentangan di dalam mengambil keputusan. Makanya kalau di dalam bujukan moral itu kan situasi ketika kita dihadapkan pada benar ataupun salah di dalam mengambil keputusan, itu perbedaannya memang sedikit sekali. Jadi sama-sama benar, dan yang kedua benar dan juga ada salah keputusan untuk pengambilan dilema. Jadi tadi. Oke, betul sekali Pak. Untuk dilema etika itu kadang sulit karena benar dengan benar, sedang bujukan moral itu sebenarnya lebih mudah karena benar dengan salah seperti itu Pak. Oke. Untuk selanjutnya Pak, ini selama ini kan Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama-sama mengandung nilai yang kebajikan. Bagaimana itu Pak? Kalau keduanya sama-sama nilai kebajikan, ya kita ambil skala prioritas Pak Jas. Skala prioritas. Ya, mana yang ibaratnya menunjang ataupun tentang kepentingan bersama yang lebih utama, itu kita tindakan terlebih dahulu lah, kemudian yang berikutnya baru kita selesaikan kalau yang pertama itu sudah diselesaikan. Intinya itu aja. Ya, jadi pemecahannya, solusinya berarti menurut skala prioritas mana yang lebih urgent seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terus untuk berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan yang selama ini dilakukan dalam mengambil keputusan? Nah, di dalam mengambil keputusan langkah-langkah, kita otomatis akan pengambilan data, akan mengumpulkan data-data yang ada, jangan sampai langsung kita putuskan nanti malah kurang efisien, kurang bijaksana. Jadi kita kumpulkan data-data sebanyak mungkin biar tidak ada kesalahan, kemudian data tadi kita analisa, kemudian kita simpulkan, dan juga walaupun saya sebagai kepala sekolah tapi tidak akan bertindak sendiri. Kita menggunakan tim karena banyak kepala, insya Allah akan memunculkan kebijakan yang lebih bijaksana itu saja. Sehingga untuk tim satuan pendidikan itu kan juga ada wakil-wakil. Intinya itu di dalam prosedurnya yang penting kan data kita kumpulkan, kita analisa, kemudian kita kaji, kita simpulkan, kumpulkan tim, baru menentukan keputusan itu saja. Jadi data itu dianalisa, dikaji, kemudian keputusan pun tidak hanya oleh sepihak oleh kepala sekolah, tapi oleh wakil dan tim dan tim-tim yang membantu kepala sekolah. Oke, kita lanjutkan lagi Pak. Kira-kira yang lainnya ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk pengambilan keputusan yang tadi saya sampaikan, kita bekerja secara tim. Ya, karena ya hanya di dalam satuan pendidikan itu kalau tanpa kepala sekolah, akhirnya pendidikan tetap berjalan. Tapi kalau tidak ada tim, hanya ada kepala sekolah doang, nanti akan timbang di dalam pengambilan keputusan yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk pengambilan keputusan itu setelah diidentifikasi, kemudian kita kaji, dan juga fakta-fakta kita kumpulkan yang begitu yang relevan, yang tidak ngoyo-woro, ya, orang geladak, ya, kita analisa, baru kita ambil keputusan sehingga keputusan tadi bisa dipertanggungjawabkan itu. Oke, baiklah Pak. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, tantangannya?
Untuk tantangan itu biasanya kalau sekolahan yang besar itu rekan-rekan kan biasanya ada yang usianya tua, ada yang usianya muda, dengan itu biasanya akan terlihat adanya sebuah gap ataupun persaingan lah, itu yang tantangan-tantangan yang biasa dihadapi di dalam sebuah lembaga seperti itu Pak Sas. Nah, untuk menangani karena rekan kerja, nah biasanya kan melakukan untuk keputusan kita harus mengambil solusi atau pendekatan-pendekatan yang secara dari hati ke hati. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi itu sesama rekan, ada kecemburuan dan sebagainya, lalu kita hadapi dengan lapang dada, dengan hati nurani, biar keputusan akan menunjukkan yang bijaksana. Oke Pak. Ini Pak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah ini Pak, tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian di jadwal atau tidak dalam pengambilan keputusan di 5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa dijalankan? Di dalam mengatasi sebuah masalah Pak Sas, itu kalau kita mengambil keputusan secara terburu-buru, itu biasanya kan akan menghasilkan dampak yang kurang baik, sehingga semua masalah kita tanggapi, kita analisa, kita kumpulkan data, kita kumpulkan tim, baru tim yang menentukan, kita putuskan. Itu seandainya masalah banyak sekali ataupun apa kan skala prioritas tadi yang saya sampaikan, sehingga tidak langsung ini ada masalah langsung kita putuskan dengan tergesa-gesa, tidak. Itu prosedurnya itu tadi, kumpulan data dan sebagainya, tim kita kumpulkan biar keputusan tadi lebih bijaksana. Oke, jadi tetap ada prosedurnya, kemudian juga melibatkan banyak orang seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Ya. Jadi di dalam pengambilan keputusan, karena kita itu kerja tim, sehingga ibarat pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sehingga teman-teman karena kepala sekolah kan punya wakil, nah itu kesiswaan, kurikulum, sarpras dan lain sebagainya, semua terlibat dari unsur guru dan juga dari tenaga pendidikan itu saja. Sehingga analisa, baru kita ambil keputusan, sehingga keputusan tadi bisa dipertanggungjawabkan itu. Oke, baiklah Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika Pak, tantangannya? Untuk tantangan itu biasanya kalau sekolahan yang besar itu rekan-rekan kan biasanya ada yang usianya tua, ada yang usianya muda, dengan itu biasanya akan terlihat adanya sebuah gap ataupun persaingan lah, itu yang tantangan-tantangan yang biasa dihadapi di dalam sebuah lembaga seperti itu Pak Sas. Nah, untuk menangani karena rekan kerja, nah biasanya kan melakukan untuk keputusan, kita harus mengambil solusi atau pendekatan-pendekatan yang secara dari hati ke hati. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi itu sesama rekan, ada kecemburuan dan sebagainya, lalu kita hadapi dengan lapang dada, dengan hati nurani, biar keputusan akan menunjukkan yang bijaksana. Itu. Oke Pak. Ini Pak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah ini Pak, tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian di jadwal atau tidak dalam pengambilan keputusan di 5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa dijalankan? Di dalam mengatasi sebuah masalah Pak Sas, itu kalau kita mengambil keputusan secara terburu-buru, itu biasanya kan akan menghasilkan dampak yang kurang baik, sehingga semua masalah kita
tanggapi, kita analisa, kita kumpulkan data, kita kumpulkan tim, baru tim yang menentukan, kita putuskan. Itu seandainya masalah banyak sekali ataupun apa kan skala prioritas tadi yang saya sampaikan, sehingga tidak langsung ini ada masalah langsung kita putuskan dengan tergesa-gesa, tidak. Itu prosedurnya itu tadi kumpulan data dan sebagainya, tim kita kumpulkan biar keputusan tadi lebih bijaksana. Oke, jadi tetap ada prosedurnya, Iya. kemudian juga melibatkan banyak orang seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Jadi di dalam pengambilan keputusan karena kita itu kerja tim, sehingga ibarat pepatah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sehingga teman-teman ya, karena kepala sekolah kan punya wakil, nah itu kesesuaian, kurikulum, sarpras dan lain sebagainya, semua terlibat dari unsur guru dan juga dari tenaga pendidikan. Sehingga kami tidak berjalan ataupun berdiri sendiri, tapi tetap menggunakan tim kerja. Itu asas. Jadi ada tim yang di sekolah ya, yang sudah ya, terprogram dengan baik selalu membantu dalam setiap pengambilan keputusan seperti itu. Ini yang terakhir ini Pak soalnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan D5 etika? Jadi di dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang selama ini kita hadapi, yang perlu untuk menentukan langkah-langkah. Jadi karena kita kerja tim sesuai dengan prosedur, data kita kumpulkan, kita analisa, hingga keputusan yang kita ambil ya insya Allah keputusan yang bijaksana, tidak menyakiti siapapun, tapi yang namanya keputusan biasanya tidak memuaskan untuk banyak orang. Mungkin ada yang terpuaskan dan juga ada yang tidak puas, itu hal yang biasa. Saya kira itu Pak Sas. Ya, jadi yang diambil itu ya sebaik mungkin bisa menyelesaikan semua masalah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kabul atas waktunya, atas wawancaranya. Semoga dalam memimpin SMP 1 Lubak Barang sukses selalu. Amin. Salam sehat dan bahagia. Amin.